Ia lalu menyusup ke kamar tidur Tunggul Ametung dan membunuh majikannya itu di atas ranjang. Ken Dedes menjadi saksi pembunuhan suaminya, tetapi ia pun mendukung rencana pembunuhan itu, karena Ken Dedes menikah dengan Tunggul Ametung dilandasi rasa keterpaksaan. Keesokan harinya, Kebo Hijau dihukum mati karena keris Empu Gandring yang dianggap miliknya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Ametung. Setelah Tunggul Ametung mati, Ken Arok lalu mengangkat dirinya sebagai Aku Baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Tidak seorang pun yang berani menentang keputusan itu. Ken Arok berbicara tentang Ken Arok maka tak jauh dari tentang perselingkuhan hingga kematian yang tragis. Ken Arok tega membunuh Tunggul Ametung karena ia terpikat dengan kecantikan Ken Dedes yang tidak lain adalah istri dari Tunggul Ametung. Ken Arok dan Ken Dedes dikatakan saling mencintai dan mendukung pemberontakan kepada Tunggul Ametung, sampai pada akhirnya, Ken Arok berhasil menusuk Tunggul Ametung saat tertidur lelap menggunakan keris yang dibuat oleh Empu Gandring. Terbunuhnya Tunggul Ametung membuat kutukan ayah Ken Dedes menjadi kenyataan. Lantas bagaimana kematian Ken Arok dan sejarah benarnya? Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Teman semuanya, ketahuilah, Ken Arok atau juga disebut Ken Angrok biasa disebut Sri Rangga Rajasa lahir di timur Gunung Kawi pada tahun 1182, wafat di Istana Tumapel, Kutaraja pada tahun 1227, adalah pendiri dari Wangsa Rajasa dan Kerajaan Tumapel yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singhasari. Ia memerintah sebagai raja pertama bergelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwabumi pada tahun 1222. Diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang penjelasan versi para raton. Teman semuanya, ketahuilah, Ken Arok lahir pada tahun 1182, sebagai putra gajah para dari desa Campara yaitu, Bacem, Sutojayan, Blitar, dengan seorang wanita desa Pangkur, Jiut, Ngelegok, Blitar, bernama Ken Endok. Gajah adalah nama jabatan setara, Wedana, disebut juga, pembantu adipati, pada era kerajaan Kediri. Gajah Para telah meninggal dunia saat Ken Arok masih dalam kandungan. Pada saat ibunya dibawa ke Kediri, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman, hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok tumbuh menjadi berandalan yang lihai mencuri dan gemar berjudi, sehingga membebani Lembong dengan banyak hutang. Lembong pun mengusirnya. Ia kemudian diasuh oleh Bango Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman, sekarang Garum, Blitar, yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, Ken Arok yang tidak betah hidup menjadi anak angkat Genuk Buntu, istri tua Bango Samparan, dan istri mudanya yang bernama Tirtaya. Kemudian istri muda Bango Samparan mempunyai 5 anak, yaitu Panji Bawuk, Panji Kuncang, Panji Kunal, Panji Kenengkung dan yang bungsu wanita bernama Cucu Puranti. Kemudian bersahabat dengan Tita, anak kepala desa Siganggeng, sekarang Senggreng, Sumber Pucung, Malang. Keduanya pun menjadi pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan kerajaan Kadiri. Setelah itu, Ken Arok bertemu seorang Brahmana dari India bernama Loh Gawe, yang datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan, Loh Gawe yakin kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Berdasarkan serat para raton, Ken Arok, disebut pula Ken Angrok, digambarkan juga sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal ini secara simbolis menggambarkan perbedaan status sosial kognitif Ken Arok di kemudian hari dengan anak-anak seusianya pada saat itu. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang sejarah merebut Tumapel. Teman semuanya, ketahuilah, Loh Gawe kemudian membawa Ken Arok ke Kadipaten Tumapel, sekarang menjadi Singosari.
Malang, yaitu salah satu daerah bawahan Kerajaan Kadiri, yang saat itu dipimpin oleh seorang Aku, setara camat zaman sekarang, bernama Tunggul Ametung. Atas bantuan Loh Gawe, Ken Arok dapat diterima bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian tertarik pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang sangat cantik. Apalagi Loh Gawe juga meramalkan kalau Ken Dedes akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Hal itu semakin membuat Ken Arok berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan merebut Ken Dedes, meskipun tidak direstui Loh Gawe. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar keris Empu Gandring. Teman semuanya, ketahuilah, demi menjalankan ambisinya, Ken Arok membutuhkan senjata ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang terkenal sakti. Ayah angkat Ken Arok, Bango Samparan, kemudian memperkenalkan Ken Arok pada sahabatnya yang bernama Empu Gandring dari desa Lulumbang, sekarang Plumbangan, Doko, Blitar, yaitu seorang ahli pembuat pusaka ampuh. Atas permintaan Ken Arok, Empu Gandring sanggup membuatkan senjata yaitu sebilah keris pusaka dalam waktu 1 tahun. Ken Arok yang tidak sabar, 5 bulan kemudian datang mengambil pesanan. Empu Gandring menolak memberikan keris yang belum sempurna tersebut. Akhirnya keris itu direbut Ken Arok dan ditusukkan kepada Empu Gandring sampai tewas. Dalam keadaan sekaratnya, Empu Gandring mengucapkan kutukan bahwa keris itu nantinya akan membunuh 7 orang penguasa, termasuk Ken Arok sendiri dan keturunannya. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar pembunuhan Tunggul Ametung. Teman semuanya, ketahuilah, setelah kembali ke Tumapel, Ken Arok menjalankan rencananya untuk melenyapkan dan merebut kekuasaan Tunggul Ametung. Mula-mula ia memberikan keris pusakanya pada Kebo Hijo, rekan sesama pengawal. Kebo Hijo dengan bangga memamerkan keris Empu Gandring sebagai miliknya kepada semua orang yang ia temui, sehingga semua orang mengira bahwa keris itu adalah milik Kebo Hijo. Dengan demikian, siasat Ken Arok berhasil. Malam berikutnya, Ken Arok mencuri keris pusaka itu dari tangan Kebo Hijo yang sedang mabuk arak. Ia lalu menyusup ke kamar tidur Tunggul Ametung dan membunuh majikannya itu di atas ranjang. Ken Dedes menjadi saksi pembunuhan suaminya, tetapi ia pun mendukung rencana pembunuhan itu, karena Ken Dedes menikah dengan Tunggul. Maaf sebelumnya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Tunggul Ametung dilandasi rasa keterpaksaan. Keesokan harinya, Kebo Hijo dihukum mati karena keris Empu Gandring yang dianggap miliknya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Ametung. Setelah Tunggul Ametung mati, Ken Arok lalu mengangkat dirinya sebagai Aku baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Tidak seorang pun yang berani menentang keputusan itu. Ken Dedes sendiri saat itu sedang mengandung anak Tunggul Ametung, bernama Anusapati, disebut juga Panji Anengah. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang sejarah awal mendirikan kerajaan Tumapel. Teman semuanya, ketahuilah, pada tahun 1221 terjadi perselisihan antara Kertajaya Raja Kadiri dengan para Brahmana. Para Brahmana itu memilih pindah ke Tumapel meminta perlindungan Ken Arok karena diserang oleh Kertajaya. Dengan adanya kesempatan itu dan didukung oleh para kaum Brahmana, Ken Arok pun memberontak dan mempersiapkan penyerangan terhadap kerajaan Kediri. Ia menyatakan Kadipaten Tumapel sebagai kerajaan yang merdeka yang lepas dari kerajaan Kediri. Sebagai raja pertama Tumapel ia bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Di lain pihak, Raja Kertajaya, dalam Pararaton disebut Dandang Gendis, menyatakan tidak takut menghadapi serangan Tumapel. Ia mengaku hanya dapat dikalahkan oleh Batara Siwa. Mendengar hal itu, Ken Arok pun memakai gelar Batara Siwa.
sama dengan Batara Guru, dan siap berperang melawan Kertajaya. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar pengertian pertempuran Genter. Teman semuanya, ketahuilah, pada tahun 1222, Ken Arok memimpin pasukan Tumapel menyerang Kadiri. Puncak peperangan antara Kadiri dan Tumapel terjadi di dekat desa Genter, wilayah timur Kediri. Pada pertempuran ini, pihak Kadiri kalah dan Kertajaya diberitakan melarikan diri naik ke alam dewa, yang mungkin merupakan bahasa kiasan untuk mati. Kemenangan yang menentukan tersebut menyebabkan runtuhnya kerajaan Kadiri pimpinan Kertajaya dan mengukuhkan kekuasaan Ken Arok di Jawa Timur, serta dimulainya kerajaan Tumapel, dan pendirian pemerintahan dinasti Rajasa. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tragisnya kematian Ken Arok. Teman semuanya, ketahuilah, setelah Mahisa Wong Ateleng beranjak dewasa, Ken Arok mengangkat Mahisa Wong Ateleng sebagai penguasa Kediri. Hal ini menyebabkan Anusapati merasa heran pada sikap Ken Arok yang seolah menganaktirikan dirinya, padahal ia merasa sebagai putra tertua Ken Arok. Pada tahun 1227, setelah mendesak ibunya yaitu Ken Dedes, akhirnya Anusapati mengetahui kalau dirinya memang anak tiri. Bahkan, ia juga mengetahui kalau ayah kandungnya yaitu Tunggul Ametung telah mati dibunuh oleh Ken Arok. Setelah Anusapati berhasil mendapatkan keris Empu Gandring yang selama ini disimpan Ken Dedes, ia kemudian menyuruh Maaf sebelumnya, mengingatkan kembali untuk kedua kalinya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Pembantunya yang berasal dari desa Batil untuk membunuh Ken Arok. Ken Arok tewas ditusuk dari belakang saat sedang makan. Kemudian, Anusapati ganti membunuh pembantunya itu untuk menghilangkan jejak dan mengangkat dirinya menjadi Raja Tumapel menggantikan Ken Arok. Peristiwa kematian Ken Arok dalam naskah Pararaton terjadi pada tahun 1247 Masehi. Adanya peristiwa pembunuhan terhadap Sri Rajasa dalam Pararaton diperkuat oleh prasasti Mula Malurung 1255. Disebutkan dalam prasasti itu, nama pendiri kerajaan Tumapel adalah Batara Siwa yang meninggal di atas tahta Kencana. Berita dalam prasasti ini menunjukkan kalau kematian Sri Rajasa memang tidak sewajarnya. Diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang penjelasan versi Nagara Kertagama. Teman semuanya, ketahuilah, nama Ken Arok ternyata tidak terdapat dalam Nagara Kertagama 1365. Naskah tersebut hanya memberitakan bahwa pendiri kerajaan Tumapel merupakan putra Batara Girinata yang lahir tanpa ibu pada tahun 1182. Pada tahun 1222 sang Girinata putra mengalahkan Kertajaya Raja Kadiri. Ia kemudian menjadi raja pertama di Tumapel bergelar Sri Ranggah Rajasa Girinata Putra. Kemungkinan nama Anumerta, ibu kota kerajaannya disebut Kutaraja. Pada tahun 1254 diganti menjadi Singasari oleh Wisnuwardana. Sri Ranggah Rajasa meninggal dunia pada tahun 1227, selisih 20 tahun dibandingkan berita dalam Pararaton. Untuk memuliakan arwahnya didirikan candi di Kagenengan, di mana ia dipuja sebagai Siwa, dan di Yusana, di mana ia dipuja sebagai Buddha. Kematian sang Rajasa dalam Nagara Kertagama terkesan wajar tanpa pembunuhan. Hal ini dapat dimaklumi karena naskah tersebut merupakan sastra pujian untuk keluarga besar Hayam Wuruk, sehingga peristiwa. Maaf lagi sebelumnya, mengingatkan kembali untuk yang terakhir kali, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini,
memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Terima kasih. Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Peristiwa pembunuhan terhadap leluhur Raja-Raja Majapahit dianggap aib. Berdasarkan negara Kertagama, telah didirikan Candi Pendarman Ken Arok di Genengan sebagai Siwa dan di Yusana sebagai Buddha. Candi Pendarman ini dipercaya berada di situs Gunung Katu sebagai Siwa dan situs Sokan sebagai Buddha yang terletak di sebelah timur Gunung Kawi dan masuk ke dalam wilayah Wagir, Kabupaten Malang. Bekas-bekasnya menunggu untuk digali lebih lanjut. Diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang keturunan Ken Arok dan Ken Dedes. Teman semuanya, ketahuilah, dari perkawinannya dengan Ken Dedes, Ken Arok mempunyai 4 orang anak, yaitu Mahisa Wonga Teleng, Apanji Saprang, Agni Baya, dan Dewi Rumbu. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang keturunan Ken Arok dan Ken Umang. Teman semuanya, ketahuilah, selirnya yang bernama Ken Umang, Ken Arok juga memiliki 4 anak, yaitu Tojaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola dan Dewi Rambi. Ken Arok disebut sebagai pendiri dinasti Rajasa, yaitu dinasti yang menurunkan Raja-Raja Singasari dan Majapahit. Hal itu diperkuat dengan temuan prasasti Balawi, yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Dalam prasasti tersebut, Raden Wijaya mengaku sebagai keturunan Wangsa Rajasa. Selain itu, Raja Demak, Pajang, dan Mataram Islam, juga merupakan keturunan dinasti Rajasa. Diingat itu, teman semuanya. Kak Kloy.